Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara adik sekalian, khususnya masyarakat lingkungan Kabupaten Acara Agensi dan sekitarnya telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj pada malam hari ini di Musola Anwar Salim Kabupaten Acara Agensi. Adapun acara yang akan kita terus pada malam hari ini, pertama pembukaan, dua kata sambutan ketua RT atau ketua lingkungan setempat, tiga kata sambutan ketua atau pengurus musola, empat lanjutan yang pembacaan ayat Al-Quran oleh anak-anak Muhammad Alif Al-Fatah, yang kelima tausiah oleh Al-Ustaz Asauddin Johan yang telah hadir di tengah-tengah keberadaan kita pada hari ini, dan yang terakhir penutup sekaligus doa oleh Ustaz Bapak Adnan. Dalam Bapak Ibu sekalian, acara kita mulai pada malam hari ini. Saya selaku membaca, mohon maaf apabila terkadang yang belum berkenan di hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Bapak Ustaz yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustaz Asauddin Johan, yang kami hormati para sesepuh, para tokoh agama, para alim ulama yang telah berkesempatan hadir pada acara Isra dan Mi'raj ini di Musola Anwar Salim yang kita cintai ini. Selanjutnya kami juga kita berterima kasih kepada masyarakat, khususnya warga acara agensi yang telah banyak membantu akan kegiatan Isra dan Mi'raj kita pada malam hari ini, baik itu berupa modal, materi, tenaga, pikiran yang telah membantu akan terlaksananya acara Isra dan Mi'raj kita pada malam hari ini. Lalu dari itu, salawat dan salam kita tunjukkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah, kehendak beliaulah kita masih dikaruniai kesehatan untuk bisa berkumpul di musola kita tercinta ini, Musola Anwar Salim. Semoga musola kita Anwar Salim ini ke depan semakin ramai, semakin banyak para jemaah untuk sholat meramaikan di warga dan agensi ini. Lalu dari itu juga Bapak sekalian, ibu-ibu saudara-saudara hadirin, mungkin acara Isra dan Mi'raj ini perdana kita laksanakan di komplek kita, di Athena Agensi ini, di Musola Anwar Salim ini. Semoga kedepannya dengan adanya acara ini, dengan terselenggaranya acara ini, mungkin lebih kurangnya masih banyak kendala, masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan yang harus kita benahi untuk kedepannya. Maka dari itu, dengan adanya acara perdana ini, mungkin ini jadi pembelajaran untuk kita, mungkin ini jadi acuan untuk kita ke depannya agar kita lebih bersemangat, lebih mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan Islamiyah. Guna Musola Anwar Salim ini bukan sekedar hanya untuk kita menyampaikan, untuk kita bertukar pikiran, kita bermusyawarah, selaku ini juga musola ini untuk kita beribadah. Tapi ini wadah kita untuk berkumpul, saling untuk memecahkan masalah kita, khususnya masalah-masalah yang ada di lingkungan kita ini. Maka dari itu, sebaiknya harus kita jaga, kita lestarikan musola kita ini untuk kegiatan kita bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati pada malam hari ini, acara selanjutnya kata sambutan ketua RT atau ketua lingkungan setempat. Waktu dan tempat yang persilakan ke RT untuk menyampaikan sambutan. RT. Mungkin ada yang belum kenal Pak Di. Ya, apalagi yang belum kenal.
di situ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aktivitas belum sah. Pada malam ini kita memperingati hari di musola Anwar Tahun. Semoga persamaan hari kita bersalam kepada junjungan kita, masyarakat kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan yang saya sampaikan dengan perjuangan musola ini, saya perwakilan sama semua itu perwakilan dari ketujuan supaya musola itu dibangun dengan adalah dibangun untuk tempat ibadah. Saya mengharapkan khususnya keluarga kota musola ini untuk mengembangkan musola ini sebagai Allah. Kemudian itu saya juga mohon maaf ini tidak ada ya. Nah, kami juga akan mengatakan sebuah lima yang ada di sini akan melaksanakan sholat di sini insyaallah. Yang paling penting dalam acara ini mengenai sholat ini kita mengenang perjalanan Muhammad SAW bersama kita kenal. Dan tidak bersama lebar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PRT Bukan. Singkat padat kelas PRT perwakilan dari lingkungan kita. Semoga PRT ini pacak ngayomi kita sama-sama. Walaupun kita warga Athena dan lingkungan sekitar tempat ngaji kita juga PRT kamu PRT. Iya, ini Allah. Baik, acara selanjutnya ada kata sambutan dari pengurus musola Anwar Salim. Mungkin banyak belum tahu juga dan pengurus musola ini. Iya, ini ada penghubungan ketuanya. Jadi mohon Bapak Ketua, Bapak Ibrahim, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah kata yang banyak. Kita bisa berkumpul di musola ini. Ya, mungkin benar kata pembahasan tadi di perkara
Allah, ya kita lebih mungkin lebih melihat kita lebih melihat di sini setiap ada besar Islam. Kalau sekarang ini yang masyarakat mungkin bukan kata inilah kemampuan kami. Jadi kalau ada sesuatu kami minta maaf kepada warga yang lain. Ya mungkin dikira satu kali antara beberapa cara agama. Jadi sekali lagi harus cakap terima kasih untuk warga-warga saya. Tuhan, mungkin selain jangan lupa untuk yang terima kasih teman-teman walaupun sedikit pada satu bisa berkesan untuk yang selanjutnya saya bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Alif Al-Fatah. Terima kasih buat Anda Muhammad yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmah. Semoga kita menjalankannya dalam rangka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya selanjutnya tausiah Al-Ustaz Nasarudin MH. Waktu yang empat kalau Ustaz dan persilakan Ustaz. Kakak sini kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'am wa faddalana bil aqwabi fil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang hormati Ketua Pengurus Musola An-Nurul Karim Perumahan Adana Regensi Kramat ini. Yang hormati Ketua RT, hadir dalam
anhu. Allah itu Ini apa ini? menyebutkan bilangan bulan, ada 12 bulan yang Allah sebutkan, tapi bukan bulan Januarinya, ya, bukan bulan Februari dan lain sebagainya, tapi yang disebut di sini itu bulan Qamariyah, mulai dari bulan Muharram, Safar, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya. Minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan apa Bapak Ibu? Rajab. Yang hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Dan sampai kesempatan di bulan Rajab ini kita sia-siakan Bapak Ibu. Ada banyak keutamaan, ada banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan di bulan Rajab ini. Salah satunya itu senantiasa memperbanyak membaca istighfar. Memperbanyak apa Bapak Ibu? Baca istighfar. Ya, hal amalan yang mudah diucapkan tapi pahalanya luar biasa. Apa itu membaca istighfar? Bahkan kalau kata Nabi Hud itu, Bapak Ibu, ketika beliau menyeru kepada kaumnya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid 'alaikum quwwatan ila quwwatikum. Marilah istighfar itu kata Nabi Hud, ketika Nabi Hud menyeru kepada kaumnya, Bapak Ibu, kaumku, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya dosa yang menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memohon ampun kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan rahmatnya berupa hujan. Kata ulama tafsir, hujan di sini, hujan yang dimaksud di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tumbuhan yang sebelumnya kering keronta, tak bisa tumbuh, tanah itu tandus, dengan datangnya air hujan, maka tanah menjadi subur. Simbol kemakmuran air hujan ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan kita hari ini, biasa hujan tiap hari di Palembang hujan. Apalagi sampai banjir bandang di tempat-tempat lain. Biasa air hujan. Tapi yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, kata ulama tafsir, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga, dengan kita banyak-banyak istighfar, maka keluarga kita akan tentram, bahagia. Ya, meskipun duitnya nak ganti buntu, Bapak Ibu, ya. Tapi alhamdulillah tenang, keluarganya makan cukup, dikit cukup, banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di rumah itu, di tempat itu, di kediamannya itu, di perumahan, di musholahnya itu, ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid 'alaikum quwwatan ila quwwatikum. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi berkata, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk apa, Bapak Ibu? Ibadah. Ya. Sebab dosa Ibu, dosa itu bisa mengganjal kita untuk datang ke mushola. Dosa bisa membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kalau guru kami dulu, ibu-ibu, bapak sekalian, pernah menafsirkan salah satu hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap darah, kata beliau, kata Rasulullah itu, ya, yang tumbuh padanya makanan-makanan yang haram, maka orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fannaru aulabih, tempat yang paling cocok untuk orang yang suka makan haram itu neraka. Salah satunya, kata beliau, orang yang ada dalam dirinya makanan yang haram, orang yang ada dalam dirinya dosa dan mau beristighfar, dan mau bertaubat, dan mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk beribadah. Mama surga dengan marah dengan dia, Bapak Ibu. Salat beda galak, ngaku, aduh makanan yang haram, ada dosa yang mengganjal, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini di bulan Rajab yang mulia ini, ayo kita manfaatkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi lisan kita, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ibu-ibu ya, Bapak-bapak, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Akan malas kita datang salat tarawih, akan malas kita beribadah kepada Allah, bahkan malas kita untuk melaksanakan ibadah puasa kalau masih ada ganjaran dosa dalam diri kita. Maka bulan Rajab ini Bapak Ibu kesempatan membersihkan diri, kesempatan untuk menanam benih-benih terbaik, ya, modal dasar kita untuk menghadapi, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita gunakan sebenar-benarnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sayang, nanti ketika datang bulan suci Ramadan tak bisa kita gunakan. Kita dah baca memanfaatkan bulan Ramadan itu, kita dah isi bulan Ramadan itu, padahal janji Allah jelas, ya, puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, sebagai madrasah ilahiyah. Tahu madrasah, Ibu? Tahu madrasah? Sekolah. Yang sekolah itu siapa? Kita kalau-kalau. Bukan anak kita, bukan cucu kita, bukan laki kita. Kita kalau-kalau. Yang sekolah saat ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Menjadi orang-orang yang takwa Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, sudah siap belum kita nak sekolah? Wong sekolah tuh nak bawa tas, nak bawa buku, nak bawa pensil, nak bawa pena, nak siap dirinya. Nak siap kalau-kalanya untuk belajar. Nah, punya sekolah, nak bawa buku, nak bawa ini, nak bawa itu, bahkan diriku siap mendengarkan nanti apa yang dijelaskan oleh guru. Apalagi kalau sebelumnya lah punya ilmu, lah punya wawasan terkait ibadah puasa, mana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka kesempatan Bapak Ibu di awal-awal tausiah ini kami sampaikan, ayo kita benar-benar manfaatkan bulan Rajab ini, ya. Hari ini hari-hari terakhir, sudah masuk di tanggal berapa ini? 28, 29 ya. Hari Selasa sudah masuk bulan Sya'ban. Hari Selasa sudah masuk bulan Sya'ban yang merupakan gerbang kedua di bulan suci Ramadan. Kita benar-benar isi hari-hari ini dengan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita latihan juga Bapak Ibu, ya. Bulan Sya'ban minimal sebelum tanggal 15. Sebelum Sya'ban. Kalau dibutuh tanggal 15, kalau yang tidak biasa puasa itu makruh untuk melaksanakan ibadah puasa, takut lemes. Akhir datang Ramadan dia
lemas puasanya. Ngapo? Gara-gara hoji di awal. Hoji di awal pas datang Ramadannya, nah sudah sah. Ya beda ceritanya. Ramadan, Sya'ban. Maka kata para alim ulama itu sampai disebutkan makruh tanzih, ya dibenci kalau masuk 15 ke puncak, apalagi di hari-hari Syak. Ya, kalau Ramadan ditetapkan di tanggal apa namanya Sya'ban, ditetapkan di tanggal, dihabiskan, diikmalkan, disempurnakan, maka puasa di hari itu hari Syak, hari yang penuh keraguan, tak boleh lagi puasa. Nah, di sebelumnya ya itu juga masuk dalam kategori makruh, takut melemahkan tubuh kita. Ya, kalau masih lama ini tak apa-apa, itu isi, itu latihan puasa. Agak datang Ramadan kan sudah terbiasa puasa. Di samping itu masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, kami mengajak ya untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita nih Bapak Ibu ya. Ya begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, itu nikmat sehat, nikmat sempat ya, yang mungkin tak dimiliki oleh orang lain. Nikmat sehat ini, hari ini ada tetangga kita, ada dulur kita, ada adik kita, ada macam-macam, mungkin lagi terdapat di rumah sakit ya, ada kawan kita yang sebelumnya kelakar terus dengan kita ya, tak tahu bila duluan lah meninggal dunia, tak sempat lagi nak memanfaatkan bulan Rajab, tak sempat lagi nak memanfaatkan bulan Ramadan, tak sempat lagi nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sempat, kita masih sehat. Kata Rasulullah itu nikmatani malbuhun indana. Ada dua nikmat yang seringkali kita lalaikan, padahal nikmat itu nikmatan kabirah, nikmat yang amat besar kata Rasulullah SAW. Tapi kita galak lalai, kita galak lupa itu, kita galak apa namanya itu, ya teledor. Kalau nikmat ini lagi ada kita lengah. Apa itu as-sehatu kata Rasulullah? Yaitu nikmat sehat. Oh, kalau selagi sehat mencak-mencak, sholat dak galak, ngaji dak galak, apalagi puasa, sehingga mati kegagahan. Ya, kalau lagi sehat. Tapi kalau lagi sakit mulai ya Allah, aku nak ibadah ya Allah, aku nak sholat, aku nak ini, aku nak itu. Tapi lagi sakit, tidak baca. Ya, azan terdengar tak baca. Bapak Ibu ya, tak baca dia nak datang ke masjid, tak baca dia nak datang ke musola, tak baca beribadah, tak baca puasa, sakit Bapak Ibu ya, apalagi sampai ada sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan lain sebagainya. Tak baca ini, mumpung ada kesempatan, ya, kesempatan sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Kan dulu Bapak Ibu pernah ya, kami punya bupati namanya Pak Haji Kalamuddin Jidab. Kami asli Morenin Bapak Ibu ya. Tahun berapa itu kami masih nyantri di pondok itu. Beliau itu punya rumah banyak, bupati punya mobil banyak, tanah banyak, mungkin bininya juga banyak bupati. Tapi di akhir-akhir hayat itu Bapak Ibu, waktu beliau masih menjabat sebagai bupati, dia kena penyakit namanya sakitnya liver. Apa nama sakitnya Ibu? Pak? Liver, hati. Ya, yang waktu itu tahu kalau sekarang tak kasih obatnya Bapak Ibu. Ya di Indonesia ini, bolak-balik Singapura Indonesia beliau itu. Hampir setiap bulan, tak capek berobat. Ya suatu hari Kiai kami ini sanjung dengan beliau. Pak Kiai gitu, waktu lagi sanjung itu bercerita, aku ni rumah banyak, mobil banyak, diceritakannya walau tadi. Tapi mohon maaf Pak Kiai, seandainya nikmat yang aku miliki yang segala banyak tadi nanti ditukar dengan nikmat sehat, aku sanggup Pak Kiai. Capek rasanya sakit ini.
lebih lemak beribadah Cak Kiai. Ya, gak badan sehat, umur itu tak jauh beda padahal. Ya. Artinya Bapak Ibu begitu pentingnya nikmat sehat. Mumpung masih sehat, gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang punya banyak duit sudah digunakan, ya, untuk beribadah, untuk membangun memakmurkan mushola, untuk memakmurkan rumah Allah, untuk mengajak orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita semua ini menyesal nanti Bapak Ibu. Kapan? Nanti menyesal. Laula akhartani, ini penyesalan terbesar yang akan kita ungkapkan kalau kita tidak mau menggunakan nikmat yang kita miliki saat ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya kau kembalikan aku 1 detik saja ke dunia. Ya, artinya kita telah meninggal Bapak Ibu ya, telah masuk dalam liang kubur. Yang saat itu kita tidak ada yang mendampingi kita, gelap posisinya. Ya, malaikat tadi sudah neguh kita, munkar nakir tadi. Saat itu kita tinggal berteriak, tinggal ngomong sakit, tinggal ngomong aduh, tinggal ngomong maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sempat ngomong saat itu, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya kau berikan aku waktu 1 detik saja untuk kembali ke dunia, wa asaddaqu, penyesalan yang mereka rasakan, saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah. Rumahku yang besar itu ya Allah hari ini direbutkan oleh anak-anak. Mobilku yang katanya paling bagus selama ini ya Allah, nak aku sedekah ke ya Allah. Tapi kesempatan itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Fasaddaku wa aku minas sholihin. Aku pun akan kembali ke dunia dengan senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya aku tidak lagi nak mikir ke dunia ya Allah. Kalau aku diberikan 1 waktu saja untuk kembali ke dunia, tapi penyesalan itu hanya tinggal penyesalan Bapak Ibu. Penyesalan itu tidak bakal kembali lagi. Bahkan bukan hanya ketika di alam kubur. Fir'aun saja nyawanya yang masih di tenggorokan tidak pacak lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nasihat kami, nasihat kita semua tentunya kepada diri kita, ayo kita pergunakan kesempatan ya, sehat, sempat yang Allah berikan kepada kita semua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat sama-sama Bapak Ibu ya. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita semua sebagaimana yang sudah kita maklum dan tadi sudah disampaikan dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bakal panjang-panjang lagi Bapak Ibu yang karena di awal sudah kami awali tadi. Daripada intinya kita semua malam ini ya menghidupkan musola kita ini. Menghidupkan musola kita ini apalagi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa yang amat besar hikmahnya. Kalau dari sisi Rasulullah kita tahu Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sebagai penghibur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Karena pada tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua peristiwa bahkan tiga sampai kepada peristiwa Taif itu Bapak Ibu ya. Jadi peristiwa pertama Rasulullah itu meninggal pamannya, orang yang amat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu dakwah beliau. Jadi ada dua arah. Jadi kita ini kalau berdakwah, kalau ngajar kebaikan itu ada yang bantu di lapangan. Itulah namanya Abu Thalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu melindungi siapapun ingin mengganggu Muhammad maka berhadapan dulu dengan saya. Tapi di tahun itu meninggal pamannya. Ketika pulang ke rumah ada dulu yang mendampingi Rasulullah ini siapa? Istrinya yang tercinta yaitu Khadijatul Kubra, istri dari Rasulullah Khadijah, seorang yang menjadi pelindung juga, yang begitu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peristiwa ketika beliau berada di Gua Hira, Bapak Ibu ya? Bagaimana ketika beliau akan mendapatkan wahyu pertama, didampingi betul-betul oleh Khadijah sampai kepada dakwah-dakwah yang lain. Khadijah seorang janda yang kaya raya, yang hartanya habis-habisan untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal pula di tahun itu. Jadi dua kesedihan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diintimidasi, disakiti, ya dihina, dicaci maki saat itu Bapak Ibu. Akhirnya beliau pun berniat untuk hijrah. Ini hijrah pertama kali Rasulullah. Hijrah ke mana? Ke Taif. Berharap nanti di Taif ada yang akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap Nabi Muhammad itu diterima nanti di Taif, dakwahnya diterima oleh penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi ketika beliau berangkat bersama dengan putra angkatnya Zaid bin Harithah itu? Bapak Ibu sekalian, berangkat berdua ke sana, apa yang terjadi? Apa yang beliau dapatkan bukan hanya hinaan, lontaran kata-kata caci maki dan lain sebagainya, tapi bahkan dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta, dihina, dicaci sampai kaki beliau itu berdarah. Bahkan Fatimah itu dalam riwayat Bapak Ibu, ketika beliau pulang dari Taif itu, membersihkan kaki beliau yang sudah menempel dengan sendalnya karena darah bekas lemparan dari penduduk Taif. Saking susahnya dakwah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini juga Bapak Ibu, ya, kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji. Bagaimana Nabi malaikat Jibril turun mendatangi Malakul Jabal, malaikat penjaga bukit yang ada di kota Taif saat itu, dan berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, pilih bukit mana yang akan ditimpakan kepada penduduk Taif saat ini juga. Karena begitu marahnya malaikat Jibril saat ini, ya.
Tapi apa yang terjadi? Rasulullah menghadapi dengan sabar. Imannya Rasulullah saat itu diuji. Hasiban nasu ayyutrakuna qalu amanna. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengira orang yang beriman kepada Allah, bahkan Nabi Muhammad pun ketika telah mengatakan beriman kepada Allah tidak diuji, kata Allah. Jadi ketua, pengurus, yang begitu juga dengan RT dan lain sebagainya. Kalau ada warga yang ketika kita ajak untuk beribadah, ketika kita ajak untuk kebaikan diodagala, jangankan kita, Nabi Muhammad saja ditolak. Nabi Muhammad saja ditolak untuk beribadah, untuk mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dicaci maki, bahkan dilempari. Tadi beliau tetap menghadapi dengan sabar, tetap menghadapi dengan ikhlas. Maka disinilah Nabi Muhammad itu disebut Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya dengan sebutan hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maha suci Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari kata-kata memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dialami Rasulullah ini bukan peristiwa ecek-ecek, bukan peristiwa kecil, tetapi peristiwa yang amat dahsyat yang bahkan akal manusia tidak bakal sampai, Bapak Ibu. Ya, tidak bakal sampai. Akal kita tidak bakal sampai menjangkau bagaimana peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Abu Lahab, apalagi Abu Jahal yang saat itu ketika menerima kabar bahwa Nabi Muhammad ini melaksanakan Isra dan Mi'raj, dia tertawa luar biasa, menghina luar biasa, gila itu Muhammad. Bahkan kurang-kurang dipanggil sahabat karibnya, Bapak Ibu. Siapa sahabat karibnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, itu nama Muhammad, kawan kau, sahabat dekatmu itu, ya, mengaku sudah berjalan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan masih jauh daripada itu. Aku udah tahu, gila dia. Ya, tapi apa yang terjadi? Abu Bakar meyakinkan, menguatkan kalau itu benar dari Muhammad. Kalau itu memang benar-benar keluar dari lisan Muhammad, aku selama ini tidak pernah mendengar Muhammad itu bohong. Malahu kadhibun. Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Bahkan kita pun tahu, katanya. Bahkan kalian pun tahu, ya, malahu Muhammad itu tidak pernah Nabi Muhammad itu orang yang berbohong sedikit pun. Kita tahu pasti yang diucapkan itu, bahkan peristiwa yang dialami saat itu. Maka bergegas Abu Bakar saat itu, Bapak Ibu, ya, berlari menuju tempat Nabi Muhammad di Jabal Qubais itu, yang sedang menyampaikan peristiwa dan sedang diolok-olok saat itu, menyampaikan berita bahwa saya adalah orang yang pertama yang percaya bahwa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bukan di sini pula riwayat menyebutkan Abu Bakar itu diberi gelar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, karena beliau adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya peristiwa ini besar, dahsyat luar biasa, akal kita tidak bakal sampai. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau dalam perjalanannya yang ditempuh saat itu paling cepat dengan kuda itu masih menggunakan waktu masih rata sahrin, perjalanan 1 bulan penuh, Bapak Ibu, bahkan lebih. Kalau banyak istirahat, apalagi hari hujan, apalagi ketemu badai, itu lebih bahkan 1 bulan penuh.
tapi bisa ditempuh dalam kurun waktu hanya lailan saja, sepertiga malam, ya, sebeberapa jam saja Bapak Ibu di jalan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, di sini ada kata-kata asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada semut Bapak Ibu cerita, oh aku tadi dari KM 14 sampai ke sini. Ini apa namanya? Lubin Panji, ya? Lubin Panji. Jauh perjalanan. Cerita dengan kawan-kawan yang pas balik ke rumah kami. Ya. Kawan udah kata yang percaya Bapak Ibu. Tak kata yang yakin. Setelah berjalan ke sana, badannya kecil, semut itu. Ya. Paling kecil naik apa lagi, bahkan yang terbang pun belum tentu sampai sini semut terbang. Tapi namanya diperjalankan Bapak Ibu. Tak tahu semut itu masuk kantor kami. Ya. Masuk kantor kami, cepat perjalanan. Ya. Sambung apa yang kami jalani, apa yang kami alami, hanya beberapa jam saja dia sudah sampai ke sini. Sama halnya dengan saat itu Bapak Ibu, dengan kuda yang paling cepat. Tak ada jet tempur, ya, jet kowi lampu pesawat yang paling cepat. Tak ada saat ini. Tapi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunggangi burak, ya, yang sudah dipersiapkan. Bahkan kalau dalam riwayat itu burak itu sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara burak-burak yang lain yang ada di surga itu, burak ini yang menjadi pilihan. Kalau dia yang paling takut, yang paling sedih. Kalau yang lain-lain tadi lah sudah apa namanya itu pamer diri, pamer kebolehan. Tapi yang satu ini Bapak Ibu dalam riwayat itu burak yang ditunggang oleh Rasulullah itu sedih dewe. Ngapo? Takut kalau tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghantarkan Nabi Muhammad. Hanya burak ini dipilih sebagai yang akan ditunggangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai perjalanan berikut. Ya, burak artinya seperti kilat, barkun kilat. Kecepatannya sekedip mata saja Bapak Ibu. Ya, sekedip mata saja. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asra, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'abdihi. Nah, di sini Allah sebutkan. Allah tidak sebutkan langsung bi Muhammad, bi Rasulullah dengan gelarnya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan namanya Muhammad langsung tidak, tetapi disebutkan sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifat utamanya? Selalu menghamba, selalu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu mau sukses, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses menjalankan Isra wal Mi'raj. Arti Isra itu berjalan dengan tidak ada hambatan sedikit pun, ya. Tidak ada hambatan sedikit pun, dengan mudahnya kita ini menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Mi'raj. Bapak Ibu, begitu juga dengan Mi'raj. Mi'raj itu naik, terangkat tinggi. Ya, mana Mi'raj itu terangkat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya pun harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan menutup aurat, Allah perintahkan semuanya kita jalankan, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin yang terakhir ada kata-kata
barakna haula. Ya, barakna haula, yang telah kami berkati sekeliling. Jadi Bapak Ibu, syarat menjadi hamba tadi sudah dilewati oleh Rasulullah SAW. Isra wal Mi'raj ya dilaksanakan oleh Rasulullah, bahkan sampai perintah salat yang menjadi oleh utama. Belum lagi peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau mampir ke surga, beliau mampir ke neraka. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sekali Bapak Ibu hikmah-hikmah yang kita bisa petik. Tapi salah satunya melalui surah Al-Isra ini kami sampaikan alladzi barakna haulahu. Ya, syarat seseorang itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat itu orang itu bisa menjadi sukses sebagaimana suksesnya Rasulullah SAW yang dakwahnya hari ini bisa diterima, hari ini bisa sampai kepada kita semua. Salah satunya ada keberkahan di dalamnya. Ada apa Bapak Ibu? Keberkahan. Mungkin ini yang bisa menjadi hikmah buat kita semua. Jadi mari kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu Bapak Ibu artinya sesuatu yang sedikit tetapi manfaatnya luar biasa. Ya, makan sedikit makannya, tapi kenyangnya sampai sore. Ya, sedikit dia baca Al-Quran, tapi alhamdulillah dengan dia baca Al-Quran, dengan dia sedikit baca istighfar tadi, dengan dia sedikit ini, dia terus bisa rutin istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu namanya Bapak Ibu, ya. Berkah. Dan sesuatu yang berkah itu Bapak Ibu luar biasa. Ya, usahanya cuma sedikit, tapi alhamdulillah dia bisa berangkat haji. Ya, anaknya bisa sekolah kalau usaha dia luar biasa. Semuanya. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Karena ada keberkahan di dalamnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus mencari keberkahan ini Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan segala hal. Melakukan usaha dengan sebaik-baiknya meskipun sedikit yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu hal yang terbaik. Ya, kita raih benar-benar keberkahan ini. Jangan sampai kita kotori sesuatu pekerjaan yang halal dengan hal-hal yang haram, ya, dengan makanan-makanan yang dilukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita benar-benar mengisi kehidupan kita ini dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan senantiasa menjaga keluarga kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan ibadah sholatnya hanya 5 kali Bapak Ibu dalam sehari semalam. Hanya 5 kali. Waktunya mungkin tidak sampai 25 menit untuk melaksanakan sholat 5 kali. Ya, kalau ada yang 3 menit lah selesai. Ada juga yang 2 menit, bahkan mungkin ada yang setengah menit, Pak ya. Kilat sholat. Tapi alhamdulillah keluarganya dengan dia sholatnya benar, bacaannya bagus, ya. Ya, jangan lupa kalau setengah menit tadi. Sampai sholat kilat tadi, ya. Apalagi wudhu jadi benar sebentar Pak. Ya, kita berserahkan kepada Allah Subhanahu. Sedikit ibadah yang kita lakukan, ya, insya Allah membawa keberkahan. Apalagi kalau kita tambah-tambah baca sholawat, baca istighfar. Bahkan ada cerita itu Bapak Ibu, ya. Jadi ada seorang ibu-ibu gajinya hari-hari cuma jual nasi uduk, ya, cuma jual sarapan pagi. Tapi dia alhamdulillah bisa berangkat haji. Kisah ini Bapak Ibu ditemukan oleh salah seorang ustaz ketika beliau sedang membimbing jamaah haji, ya, di kota Mekah. Ini jamaah. Jadi
ketika beliau sedang duduk-duduk di luar Masjidil Haram, beliau melihat seorang ibu-ibu nyasar keluar dari Masjidil Haram itu. Karena Masjidil Haram itu masuk lewat mana, keluar lewat mana, luas Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah pergi haji, pergi umrah tahu betul ya. Masuk lewat sini, jangan keluar dari dekat CFC sana ya. Saking luasnya Masjidil Haram itu. Pintu mana dia masuk, pintu mana dia keluar berbeda. Dia linglung saat itu Bapak Ibu. Jadi dipantau dari jauh, dan sencaknya benernya linglung itu ini. Linglung. Ya, akhirnya dia dekati. Bu, nyasar ya Bu. Bener Pak, katanya nyasar. Dia tidak tahu dia ngomong Indonesia. Apalagi dengan wajah-wajahnya cak ngomong jauh loh Indonesia. Ya, jadi fisiknya dari ininya benda Malaysia, Malaysia, sekitar kita nih lah, Melayu sini lah. Didekati, diajak bercerita, ya. Alhamdulillah dia diantar juga. Tapi di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu ini ditanya oleh Ustaz, Bu, ibu ini cak nyuwung kayu, baca berangkat haji. Bisa melaksanakan haji ini bukan mau sembarangan. Wong berduit kadang tak bisa, ya. Apalagi wong buntu, ya. Buntu ini tidak mungkin kalau wong biasa, ya. Tapi kata beliau, aku nih Pak, cuma sekedar wong jualan nasi atau sarapan pagi. Alhamdulillah anakku memang selesai harus sekolah, ya. Tak ada lagi kewajiban lain dari usaha aku yang sedikit ini. Ya, jadi kalau nak berangkat haji, rasanya jauh betul. Tapi apa yang membuat ibu bisa berangkat haji? Apa yang bisa membuat ibu sampai ke sini? Tentu ada amalan, ada kata zikir dan lain sebagainya yang ibu gawe itu selama ini. Apa kata ibu itu? Paling tidak ngerti katanya. Cuma adunya memang katanya selama 10 tahun terakhir ini aku rutin baca sholawat. Kurang lebih 2000 kali dalam setiap sholat. Jadi setiap hari itu kurang lebih 10.000 kali baca sholawat. Itu sudah menjadi wasiat dari ibu aku untuk diamalkan. Dan amalan ini katanya sudah lama diamalkan oleh ibu. Ya, jadi sebelum dia meninggal dia pun mengamalkan. Tapi dia tidak berangkat haji katanya. Yang berangkat aku katanya, alhamdulillah 10 tahun aku mengamal ini, aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena perantara Supermi Bapak Ibu. Ya. Di dalam itu ada keterangan berangkat haji, diurus dengan mudah, ya. Diurus dengan mudah dari RT sampai ke mana-mana selesai, ya. Sebagai langkah menuju Baitullah. Salah satu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak usah 2000 Bapak Ibu, ya. Lagi baca istighfar tidak usah 2000, Nabi itu cuma 100 kali dalam sehari. Mungkin kita tidak sambung 10 kali jadilah, 3 kali jadilah. Setiap habis sholat kita baca istighfar dengan ikhlas, dengan tulus, apalagi ditambah dengan doa-doa lainnya. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu sekalian, kami mengajak, ya, mari kita berkahi hidup kita ini sebagaimana apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita benar-benar isi, ya. Ibu-ibu sampai masak, yang nyuci beras, baca sholawat, doakan yang makan ini, ya Allah rajinkan ibadah. Anak-anak aku dijadikan anak yang cerdas, ya. Didoakan di situ Bapak Ibu keberkahan. Wong tua kita dulu tidak banyak duitnya Bapak Ibu, ya, bahkan untuk makan dia makan kita pun susah. Apalagi kalau cerita dengan nenek itu bulgur pernah dimakan saking ini. Tapi alhamdulillah beliau sukses hari ini, ya. Bisa pergi haji, bisa berangkat umroh, bisa ini berkali-kali bahkan. Kenapa? Karena berkah dari Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Maka kita pun harus mencari keberkahan itu Bapak Ibu. Kita raih keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan anak-anak kita ya sebagai sarana keberkahan, sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saja rasanya yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak tersusun, kami juga mohon maaf, dan kepada Allah kami pun mohon berito dan ampunannya. Kamu hari sudah malam, karena setengah 10 kalau ucap kami, ya mungkin Bapak Ibu mau istirahat, dan kami juga untuk besok hari Senin Bapak Ibu ya. Intinya mari kita senantiasa mencari keberkahan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah bagi kita sama-sama mohon ridho. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Hasanuddin Eva. Panjang ceramah sekali. Ada lucunya kan? Ada sedihnya, ada tekannya. Nah itu yang jadi rekap ceramah Bapak. Jadi kita walaupun sampai lalu dengan ceramah Bapak ini tidak ngantuk. Ya. Jadi bisa jadi buat belajar kita sama-sama. Ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Hasanuddin Eva ini dengan judul tema kita lihat malam ini kan iman dan ukhuwah Islam. Jadi dengan ceramah Bapak tadi meningkatkan iman. Yang aku dengar cuma dua tadi Pak. Yang aku dengar tadi banyak istighfar, banyak salawat. Nah dua itu kapan kita setiap kita sembahyang, apalagi kegiatan kita sayai, insya Allah kita diberkahi kan. Nah itulah. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Hasanuddin Eva yang telah berkenan untuk kita tausiah pada malam hari ini. Semoga tausiah Bapak Ustaz ini bisa memberikan kita kecerahan, bisa meningkatkan iman kita, bisa meningkatkan tali persaudaraan kita, dan tentunya bisa untuk meramaikan musola Anwar Salim ini agar hidup, agar lebih ramai lagi. Terima kasih Bapak Ustaz Muhammad Hasanuddin Eva. Selanjutnya kita persilakan untuk Bapak Ustaz Pak Adnan untuk baca doa Pak Adnan. Sebelum doa kata Pak Ustaz istighfar. Astagfirullah minal baraya. Astagfirullah minal baraya. Astagfirullah minal baraya. Astagfirullah minal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pilih kasih dan tak pandang sayang, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, pada malam hari ini kami berkumpul di Mushola An-Nur Salim dalam rangkaian memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Oleh karena itu ya Allah,
agar kiranya acara yang mendapatkan keberkahan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami, sehatkanlah zahir dan batin kami. Ya Allah, jabalah doa kami, kabulkanlah segala permohonan kami, karena kami yakin bahwa yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu dan berjalan menurut kodrat dan iradat-Mu. Maka dengan itu berikanlah kami kekuatan iman dan takwa, kekuatan lahir dan batin untuk menjalani kehidupan yang penuh fana ini menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Ya Allah, dosa kami bagaikan pasir di tepi pantai, bagaikan buih di tengah samudra. Maka ampuni dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan. Ya Allah, hiasilah anak keturunan kami dengan iman dan takwa yang istiqomah, dengan akhlakul karimah yang terpuji, dengan selalu mencintai-Mu dan bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Rabb bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkan kepada kami ya Rabb bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kami pula kekuatan untuk dapat menghindarinya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayya rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan selesai dengan doa ini, maka selesai pula acara kita pada malam hari ini. Semoga doa yang kita kembali kepada bisa terkabulkan semua hajat yang kita bersama pada malam hari ini. Amin. 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 Dan sebelum menutup sempurna ini acara pada malam hari ini, sekali lagi saya akan mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara saudara sekalian, khususnya untuk kerjasama untuk bantuan materi pembangunan tenaganya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz telah hadir menyerahkan waktunya untuk memberikan kami tausiah yang sangat bermanfaat bagi kami ini. Lebih dan kurang, kami mohon maaf